Ketika kita menjadi anak raja, hidup dalam kerajaan Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah, maka hal yang mutlak, yang paling penting yang kita harus benar-benar setiap hari memiliki kepekaannya, artinya kita selalu ukur nih, ukur tiap hari, itu adalah roh kita sendiri. Apakah roh manusia kita ini yang menjadi pelitahnya Tuhan, yang menyeliduki seluruh lubuk hati kita, apakah benar-benar punya hanya satu sikap, yaitu Tuhan dan kerajaannya, dan tidak punya agenda yang lain. Gitu. Jadi roh kita itu harus selalu bisa kita eh, takar ukur gitu. Apa yang roh saya paling inginkan? Apa yang batinia terdalam saya paling inginkan? Nah, makanya saya undang saudara untuk jawab itu. Ya, kalau saudara bilang yang sangat kurindukan adalah apa kira-kira? Titik-titik itu, ya kan? Yang sangat kurindukan adalah, ya. Kalau Paulus itu bilang begini, adalah pergi dan tinggal bersama Kristus. Ya. Yang sangat kurindukan ialah itu saudara. Kalau memiliki sikap batinia seperti itu, wah itulah firman digenapi di dalam roh saudara, di dalam roh saudara. Kedalaman batin seperti itu, yaitu roh manusia itu yang bisa yang bisa memimpin di depan dalam hidupnya. Ah, itu baru tubuh, baru jiwanya, baru jiwanya dan tubuhnya itu bisa ikut. Tapi bayangkan nggak sudah, kalau rohnya itu tidak punya sikap, rohnya itu bimbang, nggak punya. Yang paling kurindukan adalah, waduh apa ya, aduh apa, Lasiana juga enak, GSKI juga enak. Apa ya, ini apa, ya, itu kan, ya, ini apa gitu, itu masih bimbang gitu. Nah, ini kenapa nih saudara, penting sekali yang namanya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu kenapa penting? Karena ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tahu indahnya dipimpin oleh Tuhan, ya, dari sisi pandangnya Tuhan, saudara barulah. Nah, sebelum sebelum ke situ ya, dalam berjalan dengan Tuhan itu, Tuhan memberikan fantasi-fantasi rohani mengenai hidup yang akan datang itu, hidup yang akan datang. Itu dia akan memiliki pengalaman dan pengalaman ini akan dia memberi dia apa? Memberi dia kekuatan untuk mempunyai sikap gitu, mempunyai sikap di dalam roh, dalam batinnya. Kita harus punya pengalaman-pengalaman berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara tahu nggak? Pengalaman berjalan dengan Tuhan itu, saudara. Ini perhatiin baik-baik ya. Karena ini yang menjadi dasar. Kita nggak ngomong pengalaman dengan orang lain loh. Nggak. Firman yang digenapi di dalam hidup kita, artinya kita lihat Allah itu menyatakan diri ya di dalam kehidupan kita. Itu benar-benar jadi firman yang digenapi. Itu yang membuat Paulus bisa berani yang sangat kurindukan ialah itu. Bukan frustrasi dan mau pergi dari dunia karena dunia ini bukan tempat yang nyaman lagi, bukan. Ingat ya saudara ya, kan pelarian itu beda dengan sangat merindukan gitu. Dia ingin lari dari kenyataan loh, saudara. Bukan. Tapi memang dia memiliki keinginan yang dalam
ya, memiliki kerinduan gitu. Itu kira-kira kenapa? Hanya satu alasan. Karena apa? Karena memang benar-benar memiliki pengalaman hidup. Saya dan saudara tanpa pengalaman jumpa dengan Tuhan, kekristenan kita itu nggak ada apa, nggak ada nilai, alias kering, nggak punya kuasa gitu. Kita tuh nggak bisa ngerti yang namanya hak-hak kerajaan tadi tuh nggak. Coba disebut tadi, aku memberikan kepadamu hak-hak kerajaan, nggak bisa ngerti, saudara, nggak paham, karena nggak punya pengalaman jumpa, nggak punya pengalaman jumpa. Cuman denger cerita orang jumpa dengan Tuhan, nggak punya pengalaman jumpa sendiri. Ih, waduh, saya sudah buktikan itu. Jadi nggak heran saya lihat tuh, Paulus bisa tulis-tulis gitu. Wah, kami habis akal, tapi kami tidak putus asa, katanya. Ya. Jadi dia tahu bahwa Tuhannya itu hidup, dia itu hadir. Ya. Dia pernah bilang begini kan, aku percaya kepada siapa yang aku kenal, katanya. Ya. Jadi dia mengenal gitu. Karena dia mengenal, dia percaya karena dia mengenal. Punya pengalaman gitu. Nah, saya cerita sedikit nih, saudara. Kira-kira pengalaman seperti apa ya? Pengalaman seperti apa? Gini lah, saudara. Unforgettable, unforgettable experience. Ya. Pengalaman yang tak terlupakan dengan Tuhan itu adalah ketika ini, saudara. Ketika kita itu benar-benar ikut Tuhan sampai titik di mana kita tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi, dan tidak punya harapan apa-apa lagi. Dan di situ Tuhan berbalik muncul menjadi menjadi pahlawan untuk kita. Kita di situ benar-benar punya pengalaman. Makanya kalau saudara belum pernah habis-habisan dengan Tuhan, kalau saudara belum pernah ikut benar-benar Tuhan sampai ujung di mana tidak bisa buat apa-apa lagi, itu tidak mungkin ketemu pengalaman tak terlupakan dengan Tuhan. Pengalaman kita yang paling tak terlupakan jumpa dengan Tuhan, yaitu ketika di mana saudara benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak punya bagaimana lagi untuk diri saudara. Tiba-tiba Tuhan hadir. Itu unforgettable journey, unforgettable journey. Satu perjalanan bersama dengan Tuhan yang tidak terlupakan. Nah, saudara tidak bisa dengar itu dari orang, nggak bisa copy itu dari orang. Ini contohnya, kebetulan Wenda, amin ya. Siapa yang mau di sini sakit untuk bisa ketemu Tuhan? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Tapi ketika kita dikasih realitas kenyataan dalam hidup, kita masing-masing nih beda, nggak ada pun yang nggak ada satupun yang sama. Dan kita mau ikut Tuhan di situ, ikut Tuhan ya, sampai ujung di mana tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya bagaimana-bagaimana. Tiba-tiba Tuhan muncul. Jumpa dengan dia. Unforgettable journey. Dan itu bisa membawa saudara memiliki fantasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan bisa berkata, bagiku hidup ini adalah Kristus. Dan kalau aku mati,
Itu untung. Maksudnya apa? Karena aku pergi dan akan tinggal bersama Kristus. Jadi waktu Paulus bilang mati adalah keuntungan, maksudnya apa? Karena ketika aku mati, aku akan pergi dan kemudian tinggal bersama Kristus. Jadi hidup ini adalah Kristus dan hidup ini ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Kira-kira itu kalau diganti kata matinya di situ. Tapi apa itu? Itu kan kalau kita ngomong kan baca bisa. Bisa juga masuk, tapi di sini. Apa yang tak terlupakan dan menjadi kekuatan yang luar biasa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Luar biasa, saudara. Sertai tiap langkahku itu yang saya sebut tadi unforgettable journey. Itu perjalanan petualangan, tepatnya petualangan yang tidak terlupakan. Karena apa? Karena kita yang ngalamin. Nah, saudara, ini masuk ke detik-detik terakhir, saudara ya. Nah, ketika begitu, saudara, saudara datang pada Tuhan, Bapa di surga. Wah, itu beda banget. So special. Beda sama orang lain ngomong Bapa beda. Jadi Bapa di surga. Bapa yang mana? Bapa yang pernah jumpa itu dulu, saudara. Saudara bisa bilang, Bapak aku lagi ini. Bapak nggak bilang, datang lagi. Nggak. Dia akan bilang, oh, yang kita jumpa waktu itu. Mau perjalanan yang manis lagi? Ah, dia paling bilang begitu. Saudara, Bapak di surga. Saudara narik seluruh memori, seluruh keindahan-keindahan. Di mana dia sudah topang, saudara. Di ujung jurang yang harusnya saudara jatuh ke kedalaman yang tak terjangkau itu. Dia ulurkan tangan. Wah, saudara. Unforgettable journey. Itu hanya bisa terjadi di dalam roh. Jadi ketika dikatakan yang menyembahnya di dalam roh, itu bukan figurasi manusiawi yang datang gini-gini, sudah. Bukan. Menyembah itu adalah proskuneo, satu binaan yang dikerjakan sehingga terjalin hubungan itu. Seperti seorang suami dengan istri berkasih-kasihan gitu. Itu karena ingat kan? Ah, saudara tahu nggak kalau ya papa mama saudara sedang bersama-sama ya, pasti mereka omong gini, dulu kau ingat? Eh, biasanya suami yang ngomong itu dulu, terus istri jawab, nggak pernah lupa, ya, nggak pernah pergi dari ingatan saya. Itu membawa mereka ke dalam suatu intimacy, intimacy, ikatan, ya, seperti cincin, ya, lingkaran yang tak pernah putus. Kenapa saudara tahu? Kenapa cincin jadi lambang pernikahan? Ada cincin yang putus, ada sih, itu anting namanya. Anting putus ya. Ya ada kayaknya. Ya. Itu cincin saudara, ya, tidak pernah putus. Intimasi satu hubungan. Jadi menyembah itu kaitannya dengan relationship, intimasi. Saudara kapan? Kapan menyembah Tuhan? Kapan? Saudara harusnya bisa jawab, wah, saya punya momen, Pak. Spesial momen.
unforgettable journey dengan Tuhan. Nah, pengalaman jumpa itulah kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Dunia boleh bilang apa saja, tapi saudara bersuka cita di atas setiap kehadirannya dalam hidup saudara. Dan itu yang disebut tanda mujizat sertai tiap langkahku. Itulah mujizat Tuhan. Bisa dia kirim orang-orang seperti pastor, walaupun galak. Ya pastornya galak nggak? Hah? Dia kirim. Tapi dialah yang mungkin dorong saudara sampai ke jurang. Ingat ya, ini penting loh. Ini pengalaman saya loh, saudara. Saudara sebelum nyampe titik itu jurang tuh, sampai titik di mana saudara tinggal jatuh ke dalam kedalaman yang tak terjangkau. Nggak kenal Tuhan itu siapa. Nggak. Saudara kalau belum sampai nol, kata orang Jawa, nol putul, habis, bis, 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 bis. Nggak akan kenal Tuhan. Nah, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Yesus itu sudah lakukan. Jadi yang Matius 11 ayat 27 bilang begini. Hanya anak yang mengenal Bapa. Dan kepada siapa anak itu mau menyatakannya. Nggak mungkin saudara kenal Bapa kalau bukan anak itu. Yesus Kristus itu. Yang bawa saudara kenal Bapa. Nggak mungkin. Makanya saudara bisa buktikan. Seluruh dunia ini 6 miliar orang. Ya, seluruh dunia ini berapa miliar ya? Udah puluhan miliar ya. Nggak bisa tuh kenal Bapak itu. Nggak bisa. Cari, pingin cari. Tapi saudara dan saya diam-diam punya unforgettable journey. Datang di pagi hari, ya, datang di malam hari. Saudara berkata, Bapakku yang di surga. Bapak yang di ujung itu yang pernah angkat tangan saya. Kualitas kekristenan saudara, kualitas saudara ikut Yesus itu seperti permata dan itu dihargai di dalam kerajaan. Itu menjadi sesuatu yang mendapat mahkota di dalam kerajaan. Nah, hari ini ya, saudara mendengar ini satu awal ya, satu awal. Saya merenungkan itu. Ini cerita roh, jiwa dan tubuh ini mau dibawa kemana? Tuhan kasih saya satu. Apa yang menjadi berbeda ketika saudara menjadi anak raja? Apa yang menjadi berbeda ketika saudara dalam kerajaan itu, saudara lah anak-anak. Rupanya ada yang menarik. Saudara diberi hak-hak kerajaan. Saudara datang ketemu orang lain nggak bisa. Dan yang paling kenal Bapa itu anak Tuhan Yesus. Dan kepada siapa anak itu mau menyatakan dirinya. Ya, Matius 11 ayat yang ke-27. Nah, di mana nih secara fakta, real, kehidupan nyata saya ketemu dengan Tuhan itu? Di mana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Di titik terbawah hidup saudara. Pernah nggak punya pengalaman? Benar-benar ikut Tuhan sampai titik di mana Tuhan bawa gitu. Di titik terakhir itu. Taat sampai situ. Ya. Hal yang paling umum nih saudara.
taat dalam kekudusan. Sampai di titik, di mana titik kekudusan? Ujung jurang kekudusan itu di mana? Gitu. Di bawah dalam perjalanan itu, setia untuk, setia untuk tidak turut dunia. Karena nggak setia sampai tidak turut dunia. Sampai titik akhir, titik di mana tidak ada siapa-siapa lagi yang tolong saudara. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa tolong saudara. Tidak ada bagaimana-bagaimana lagi atau cara lagi untuk tolong saudara. Yesus ada di sana dan memberiku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberiku harapan. Wah, saudara, saudara akan ketemu yang namanya unforgettable journey. Pengalaman jumpa dengan Tuhan menjadi kualitas terbaik di dalam spirit saudara, di dalam roh saudara. Itulah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya,